Pengujian alkalinitas gelas pada praktikum teknologi farmasi 3 steril kali ini memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui ketahanan gelas terhadap serangan kimiawi preparat farmasi yang disimpan dalam botol gelas. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami pengujian kualitas gelas. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui tipe-tipe gelas yang dipakai dalam formulasi sediaan steril. Alkalinitas sendiri didefinisikan sebagai kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Hal ini sama dengan prinsip yang ada dalam larutan buffer, di mana alkalinitas juga didefinisikan sebagai pertahanan air terhadap proses pengasaman. Alkalinitas juga dikenal sebagai hasil reaksi-reaksi terpisah dalam larutan, hingga merupakan sebuah analisis makro yang menggabungkan reaksi alkalinitas dari beberapa reaksi. Alkalinitas dalam air disebabkan oleh ion-ion karbonat, bikarbonat, hidroksida, borat, fosfat, dan sebagainya. Sediaan obat diakui keberadaannya jika disertai dengan kemasan akhir dengan paduan yang lengkap. Pengamas sediaan obat didefinisikan sebagai suatu metode ekonomis yang diberikan kenyamanan identifikasi, penyajian, dan perlindungan terhadap suatu sediaan obat sampai ke konsumen. Perlindungan didefinisikan sebagai suatu kegunaan utama untuk pengemas sediaan obat. Perlindungan sediaan obat harus dilakukan terhadap bahaya lingkungan seperti kelembapan, kontaminan mikroba, oksigen, cahaya, matahari, serta harus juga terlindung dari bahaya fisik seperti dalam proses penyimpanan dan pengangkutan sediaan obat. Kebutuhan perlindungan diterapkan bukan hanya dalam penyimpanan yang normal, tapi juga harus termasuk dalam periode penggunaan sediaan. Selain itu, sediaan obat harus kompatibel dengan kemasan yang digunakan, dan bahan kemasan yang digunakan tidak berpotensi untuk mengubah karakteristik stabilitas sediaan obat. Kegagalan untuk melindungi dapat berhasil kerusakan produk atau terjadinya produk sampingan yang berbahaya bagi kesehatan. Kemasan sediaan obat didefinisikan sebagai suatu sarana menahan sediaan obat yang dapat langsung atau tidak langsung terhadap bersentuhan kontak dengan sediaan obat. Bahan kemas yang cocok yang kontak langsung dengan bahan sediaan yang dikemas dinyatakan sebagai bahan kemasan primer. Sebaliknya, pembungkus selanjutnya seperti kotak, terlipat, karton, dan sebagainya dinamakan bahan pengemas sekunder. Adapun cara kerja dari praktikum kali ini yaitu dibagi menjadi 2. Uji serbuk kaca yang pertama itu 6 atau lebih wadah kaca yang sudah dipilih secara acak, dibilas dengan water for injection, dikeringkan lalu ditumbuk kaca sampai hancur sehingga bisa lewat ayakan nomor 12. Setelah itu ditumbuk kembali hingga melewati ayakan nomor 14 sampai diperoleh serbuk lolos sebanyak 20 gram. Dimasukkan serbuk ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu dicuci dengan 6 kali 5 ml aseton selama 30 detik setiap kali pencucian. Ditimbang seksama 10 gram serbuk yang telah kering dimasukkan ke serbuk ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan 500 ml WFI lalu ditutup dengan rapat. Lalu di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Didinginkan, ditampung, lalu air dalam Erlenmeyer dicuci. Sisa serbuk dengan 4 kali 15 ml WFI. Lalu ditampung hasil bilasannya. Ditambahkan dengan 5 tetes metil merah, dititrasikan. Segera dengan H2SO4 0,02 N. Yang kedua yaitu ada uji ketahanan kaca terhadap air pada suhu 121 derajat Celcius. 3 atau lebih wadah kaca yang sudah dipilih secara acak dibilas dengan 2 kali water for injection. Diisi wadah dengan water for injection hingga 190% kapasitas penuh. Di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Dituangkan isi wadah ke dalam Erlenmeyer hingga volume 100 ml. Ditambahkan 5 tetes metil merah, dititrasikan. Segera keadaan hangat dengan H2SO4 0,02 N. Dilakukan titrasi blanko menggunakan 100 ml WFI pada suhu dan indikator yang sama. Pada praktikum kali ini, kami melakukan uji alkalinitas
alkalinitas gelas. Uji alkalinitas gelas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan gelas tipe 2, yaitu gelas yang terbuat dari kaca soda. Seharusnya pada pengujian terhadap gelas tipe 2 hanya ada uji ketahanan air, sehingga terjadi kesalahan dalam panduan materinya. Pengujian serbuk pada uji alkalinitas gelas seharusnya dilakukan pada gelas tipe 2, 1, dan 4. Uji alkalinitas gelas sangatlah penting karena gelas yang dipakai sebagai wadah untuk injeksi harus dapat menjadi pH larutan, sehingga tidak menaikkan pH karena pengeluaran alkali. Oleh karenanya, gelas harus bersifat netral, wadah yang telah mengalami perubahan fisika kimia, sehingga menyebabkan mungkin tidak lagi memenuhi syarat. Syarat yang lain untuk wadah sediaan injeksi yaitu untuk ampul harus mudah dilebur pada wadah penutupnya, tidak mudah pecah, dan untuk pada waktu dipotong tidak mengeluarkan pecahan gelas yang lembut. Pengujian alkalinitas gelas ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan gelas terhadap pengaruh kimiawi preparat farmasi yang disimpan di dalam botol gelas. Memahami berbagai macam pengujian kualitas gelas agar diperoleh gelas yang berkualitas dan memenuhi persyaratan. Setelah pengujian alkalinitas gelas ini, dapat diketahui tipe-tipe gelas yang cocok digunakan untuk berbagai macam bentuk sediaan steril produk farmasi. Uji alkalinitas ini sangatlah penting dilakukan karena dipakai sebagai wadah untuk injeksi. Harus dapat menjaga pH larutan, sehingga tidak menaikkan pH yang disebabkan oleh gelas mengeluarkan alkali. Berdasarkan hasil praktikum, maka kita dapat mengetahui bahwa air sampel yang berasal dari polder tawang tidak bersifat alkali. Pada air alamiah, alkalinitas ini dikaitkan dengan konsentrasi bikarbonat, karbonat, dan hidroksidanya. Alkalinitas keseluruhan biasanya dinyatakan dengan panduan kalsium karbonat dalam miligram per liter. pH tidak mengukur seluruh keasaman atau alkalinitas. Suatu metode titrasi penurunan kadarnya yang dibutuhkan untuk memperkirakan jumlah yang sebenarnya daripada keasaman atau alkali yang ada. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu uji alkalinitas dilakukan untuk menguji kualitas gelas. Kemasan ampul, pial, botol bening, botol gelap tergolong dalam gelas tipe 3. Pengujian alkalinitas bertujuan untuk menguji gelas terhadap serangan kimiawi preparat farmasi yang tersimpan di dalam botol gelas. Selanjutnya, volume titrasi untuk tipe 3 itu tidak melebihi 8,5 ml. Nah, terus untuk uji power direct gelas dilakukan untuk gelas tipe 1 dan 3 dan NV. Sedangkan uji water take dilakukan untuk gelas tipe 2.